wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Oke, bagaimana? Bahagia nggak? Bahagia. Iya. Kayak pertemuan kali ini kita memasuki di level 5 di unit 3 yaitu mengenai apa? Surat undangan. Surat undangan. Jadi itu kalian belajar ya supaya bisa memahami, menanggapi maupun menggunakan bahasa mengidentifikasi, menulis berbagai jenis surat. Ya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa, ada 3 jenis surat. Ada yang tahu? Ini jenis surat apa? Resmi, non resmi. Nah, ini surat non formal. Ini semi formal dan formal. Next ya, menyimak. Kalian bisa scan barcode di depan ya. Iya, baik, sir. Jadi apa identifikasi dan tulis informasi penting yang ada dalam dari teks di atas. Di teks ini informasi pentingnya apa? Ada rapat, surat undangan rapat. Bukan ya, mengenai acara penanaman pohon dalam mengganti hari lingkungan hidup sedunia. Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juni 2023 mulai pukul 7 pagi di Taman Kota Harmoni. Oke, next ya. Next. Nah, ini siapa nih yang mau maju nih? Mbak Alena sahabat Nur Halimah. Yuk ke depan. Jadi ini kegiatan berbicara karena praktik menyampaikan bahasa. Nah, ini tuh ceritanya itu dia adalah seorang staf administrasi di sebuah perusahaan teknologi pada hari Senin pagi. Dia sudah berada di kantor dan bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Arman. Ayo, Selamat pagi Pak Arman. Pagi Bu Dina, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menyampaikan undangan rapat dari manajer Pak. Rapat apa ya Bu? Rapat mengenai rencana peluncuran produk baru bulan depan Pak. Kapan dan di mana rapatnya akan diadakan? Hari Rabu minggu depan di ruang rapat utama lantai 2 pukul 9 pagi. Siapa saja yang diundang? Seluruh kepala divisi dan tim pengembangan produk Pak. Baiklah, saya akan hadir. Terima kasih informasinya Bu. Sama-sama Pak, jangan lupa membawa laporan progres terakhir ya. Siap Bu Dina. terima kasih ya. Tepuk tangan, yuk. Nah, identifikasi dan informasi penting yang Anda tangkap dari teks tersebut. Apa informasi pentingnya apa? Ada rapat Rapat rencana apa? peluncuran produk baru. Oke, next. Ini ada tugas kan bisa apa? Bisa kerja di rumah nanti ya. Jadi kalian melengkapi persyaratan berikut agar menjadi dialog yang utuh. Baik. Lanjut. Nah, kalian simak baca teks. Ini apa? Teks apa? Surat undangan. Jenis surat undangan apa? Formal. Tolong baca. Next. Nah, ketika saya bilang pertanyaan ini kalian jawab benar atau salah. Kalian sudah menyimak teks lima? Sudah. Oke. Nah, yang pertama kegiatan yang akan dilaksanakan adalah musyawarah ke-11 kembali ke atas ya. Benar atau salah? Benar. Kegiatan itu akan diikuti oleh Bapak atau Ibu dosen. Salah. Kegiatan akan dimulai dilaksanakan pada hari Sabtu sore. Salah. Kegiatan akan dilaksanakan di ruang DKB 3.2 Unisula. Benar. Dan terakhir pengirim surat adalah di batas ya. Benar. Next ya. Nah, kosakata, ayo ikuti yuk. Surat undangan. Surat undangan. Himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Agenda
agenda tembusan surat. tembusan surat. Jadi surat undangan itu berisi ajakan untuk hadir dalam waktu kita atau acara atau hiburan masa itu biasanya adalah organisasi kampus yang di tingkat jurusan atau program studi. Kemudian agenda itu jadwal ya, jadwal berlangsungnya suatu kegiatan, rencana acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian tembusan surat itu pihak lain yang tidak saya surat resmi selain dari pertama. Nah, ini ada pilihan kosakatanya juga bertugas di kegiatan ini ya. Baik Bapak. Oke, tata bahasa. Kan bisa dibaca keempat kalimat tersebut. Contoh kalimat. Nah, keempat kalimat tersebut merupakan contoh kalimat isyarat dalam bahasa Indonesia. Kalimat isyarat biasanya memiliki kata penghubung seperti jika, kalau, apabila, dan kata sejenisnya. Nah, ini ada contoh yang nomor 1. Jika tidak ada kendala, sampaikan mereka akan berlangsung bulan depan dilakukan. Ini kata penghubungnya apa? Jika. Oke, surat yang dikirim itu dapat tiba dalam suatu hari kalau memakai layanan pengiriman gila. Apa? Kalau. Oke, nomor 3. Apabila Nomor 4. Apa? asalkan. Oke, next ya. Nah, ini ada beberapa contoh dalam teks struktur dan bentuk. Nah, kemudian kita memasuki kegiatan 7, yaitu kalian bisa baca lagi teks 5, yaitu di kegiatan 7 itu kita bisa mengenal tentang struktur dan kebahasaan. Yang pertama kepala surat. Kepala surat itu bagian surat resmi pada atas yang berisi identitas, nama alamat dan nomor lembaga. Kalian bisa sambil buka di teks 5. Kemudian nomor surat itu berisi nomor urutan sesuai yang dikeluarkan oleh lembaga secara nomor. Biasanya diikuti kode tertentu yang merupakan kalian jadi surat. Jadi di teks 5 itu sudah ada contohnya semuanya ya. Ada lampiran itu opsional, itu berisi informasi dokumen yang diilustrasi bisa surat. Biasanya sih bagian ini membuat informasi sumber dari dokumen. Nah, perihal ini permohonan izin. Ada alamat surat, salam pembuka buku surat, dan identitas pengirim. Identitas pengirimnya siapa? Ketua 5. Oke, bisa kalian baca-baca ya itu. Ibu. Oke, bawasan keindonesiaan, undangan pernikahan. Siapa nih yang mau nikah duluan? Bapak. Jangan pernikahan dini ya. Iya Pak. Nah, di sini itu saya adalah sejarah pernikahan. Nah, penyelenggaraan pernikahan di Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dari pernikahan di negara lain. Nah, di dalam gambar ini itu pernikahan dari Indonesia dari provinsi mana? Jawa Barat. Jawabannya apa? Jawa Barat. Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah ini memakai adat Surakarta atau Yogyakarta? Surakarta. Oke, betul ya. Jadi penyelenggara yang di situ ciri khas dari budaya adat dari latar belakang pasangannya masing-masing. Nah, pada acara ini tuh ada resepsi, biasanya ada seperti ya. Satu pandangan lainnya jadi membagi atau memberikan sumbangan dalam bentuk uang kepada pengantin. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini ya di unit 3 surat undangan. Jadi kalian sudah paham ya cara mengundangkan surat resmi, surat semi resmi, surat resmi seperti itu. Kan harus bisa membedakan, jadi kebahasaan juga kalian harus
dan jangan lupa tugas-tugasnya bisa dikerjakan di rumah atau bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk hasilnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.